Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Jailbreak Pact, yang tentunya diambil berdasarkan kisah nyata. Film ini menceritakan tentang pemberontakan tahanan politik terhadap kekuasaan seorang diktator kepala penjara atas tiap tahanannya, karena mereka merasa tak bersalah atas tiap yang mereka perbuat. Salah satu otak terpenting di dalam penjara membuat sebuah lubang galian terowongan selama 18 bulan dan mengajak rekan-rekan terpercayanya untuk kabur dari penjara kejam tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan menampilkan sebuah berita tentang 140 tahanan politik yang ditahan di sebuah penjara Chili dengan sel yang berbeda dikarenakan mereka semua memutuskan untuk mogok makan agar membedakan mereka dengan para tahanan yang lain. Penjara itu bukanlah sebuah penjara biasa, melainkan penjara yang dikelola oleh seorang diktator. Diktator yang kejam ini bernama Pinochet. Dan kisah tiga pria bernama Rafael, Vargas, dan Jerman. Tiga orang ini akan membawa kita kepada usaha mereka untuk kabur di dalam penjara. Suatu hari, semua tahanan politik dikumpulkan di sebuah lapang. Mereka diberitahu oleh kepala penjara jika akan ada terjadi perpindahan sel untuk para tahanan politik. Mereka lalu menyebut nama dari tahanan tersebut satu per satu untuk segera masuk ke dalam sel yang telah dipersiapkan oleh para penjaga. Ketika Vargas terlebih dahulu masuk ke dalam gedung sel, ia justru memilih ruangan yang tak sesuai dengan rencana mereka. Padahal Rafael dan Jerman telah memilih tempat yang sangat tepat untuk rencana mereka. Terjadi sedikit perdebatan di antara Rafael dengan Vargas karena ia dinilai ceroboh dan akan membuat rencana mereka hancur. Tetapi Vargas meminta mereka untuk tetap sabar karena ia tetap akan berada pada jalurnya. Setelah semua napi dikumpulkan dan diresmikan menjadi tahanan politik, semua napi mencoba untuk berbaur. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Sementara Rafael, Vargas, dan Jerman mulai menjalankan rencana mereka dengan melihat beberapa tower penjaga yang kemungkinan besar akan mengawasi tempat di mana mereka akan kabur. Rafael memberitahu jika mereka harus membutuhkan bantuan dari luar untuk kabur dari penjara ini. Perdebatan kembali terjadi ketika Rafael meminta kepada Vargas untuk pergi dari rencana ini apabila ia tak mau bekerja sama. Bahkan mereka sempat sedikit ribut sebelum pada akhirnya Jerman melerai mereka berdua dan memberitahu jika keahlian mereka berdua sangat dibutuhkan di dalam misi ini. Karena merasa bersalah juga, Rafael akhirnya meminta maaf kepada Vargas karena ia telah mengacaukannya. Namun Vargas terlihat tak peduli akan hal itu. Di ruangan penjaga, mereka kedatangan seorang pengacara bernama Fabiola Pizarro beserta seorang pendeta yang ingin memeriksa kondisi kesehatan dari para napi. Tetapi ternyata permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Pinochet, sehingga Pizarro memintanya untuk berhati-hati karena suatu saat sebuah buku dari rak pasti akan menimpa kepalanya. Kembali kepada para napi yang akhirnya mulai mengukur serta menentukan tembok mana yang harus mereka bobol. Butuh beberapa hari untuk menentukan apakah pilihan mereka tepat atau tidak. Kali ini mereka mendapatkan pasokan tambahan bantuan dari Velasquez serta Lalo. Meskipun cukup kesulitan dalam menentukan tembok mana yang harus mereka lubangi, pada akhirnya mereka berhasil menemukannya. 11 hari berlalu, progres mereka sedikit demi sedikit terlihat. Hari itu semua napi berkumpul di lapang untuk berbincang serta menonton pertandingan bola. Ketika mereka sedang asik berbincang, ternyata penjara kedatangan napi baru. Dan mereka begitu terkejut saat melihat Oscar Lira,
anak dari pemimpin organisasi tahanan politik yang berhasil memberontak. Terlihat Velasquez pun langsung menyalami semua napi baru tersebut. Setelah itu, mereka kembali fokus pada pekerjaannya masing-masing. Ketika Jerman sedang menggali lubang yang telah mereka tandai, Vargas bertugas sebagai tukang yang harus menyembunyikan setiap tanah yang telah mereka keruk. Dan pilihan Vargas adalah menuju ke sebuah plafon di salah satu kamar napi. Awalnya rencana tampak begitu tenang dan berhasil, hingga saatnya plafon tersebut rubuh yang membuat mereka panik. Terlihat para penjaga sedang melakukan pengawasan terhadap setiap sel yang berada di sana. Vargas lantas menyuruh rekan-rekannya untuk segera mencari telur, karena ia memiliki ide untuk menyembunyikan lubang tersebut. Akhirnya baik Lalo maupun Rafael menghampiri kerabat-kerabat terdekat mereka untuk meminta telur serta meminjam sebuah foto telanjang untuk menutupi lubangnya. Saat semua barang terkumpul, Vargas dan Jerman langsung mengolah tepung tersebut bersama bahan yang mereka miliki, hingga tercipta sebuah adonan yang berhasil menutupi lubang tersebut, dan eksekusi akhir ditutup dengan sebuah foto telanjang. Ketika para petugas telah datang dan meminta semua napi untuk keluar dari selnya masing-masing terlebih dahulu, mereka pada akhirnya tak menemukan apa yang sedang para napi lakukan. Justru salah satu petugas mengambil foto telanjang yang sengaja mereka taruh agar mempengaruhi pikiran dari penjaga tersebut. Setelah pemeriksaan selesai, semua napi diperbolehkan untuk kembali ke selnya masing-masing. Hari ke-34, hari di mana para napi diperbolehkan untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk Velasquez yang dihampiri oleh ayahnya, dan Rafael yang dihampiri oleh istrinya yang bernama Paulina. Masing-masing pembicaraan mereka tak luput dari politik. Saat itu ayah dari Velasquez mengajak anaknya untuk ikut bersama kepada pilihannya. Sedangkan istri dari Rafael memberitahu jika keluarga mereka berdua hancur dikarenakan politik yang selalu Rafael pentingkan dan utamakan. Rafael beralasan jika yang sebenarnya menghancurkan keluarga mereka berdua adalah Paulina, karena ialah yang meninggalkannya terlebih dahulu. Setelah itu mereka pun saling berpisah. Mereka berusaha untuk fokus kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing, yaitu menggali dan memindahkan tanah ke atas plafon. Kali ini mereka bersungguh-sungguh, tak terasa hari telah berlalu selama 77 hari. Mereka telah menggali terowongan yang cukup dalam, tetapi meskipun begitu, mereka tetap berhati-hati, dikarenakan malam itu tiba-tiba terjadi inspeksi mendadak dari para tahanan yang membawa seorang tahanan politik bernama Bigote. Saat itu ia disiksa berkali-kali. Beruntungnya mereka memiliki seorang dokter, yaitu Velasquez, yang langsung memeriksanya dan memberikannya obat. Inspeksi mendadak tak hanya terjadi satu kali, namun terjadi berkali-kali, bahkan di siang hari, di saat para tahanan sedang mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Beruntung saat itu, Lola memberitahu rekan-rekannya jika salah satu petugas hendak memeriksa sel mereka, sehingga Vargas serta yang lainnya langsung menutup lubang serta membersihkan diri mereka masing-masing, agar tak menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Dan ketika penjaga itu datang, ia hanya ingin bertanya terkait keberadaan Velasquez, karena ia mendapat kiriman obat-obatan dari ayahnya. Pekerjaan kembali berlanjut hingga larut malam. Hari ke-83, saat itu Jerman yang mendapat bantuan dari luar sedang membawa sebuah tas berisi peralatan untuk mereka kembali bekerja. Tetapi tiba-tiba seorang penjaga menahannya dan menyuruhnya untuk membuka tas tersebut. Sebenarnya Jerman telah menyembunyikan peralatannya dengan barang-barang pribadi yang ia miliki. Namun tetap saja penjaga itu justru ingin Jerman mendatangi kantornya saat Jerman diminta untuk mengikuti. Ia memindahkan tas tersebut terlebih dahulu kepada Vargas yang langsung membawanya ke tempat di mana mereka menggali lubang. Sementara itu, ketika Jerman ketakutan karena khawatir penjaga itu akan mengetahui apa yang ia bawa, justru ternyata penjaga tersebut meminta Jerman untuk memberikan koleksi foto telanjang terbaru karena ia sangat menyukainya. Jerman bertanya mengapa ia tak membicarakan saat mereka berada di tangga. Penjaga itu menjawab karena ini semua urusan pribadi. Kembali kepada para tahanan yang masih bekerja.
Hari ke-86 berlalu. Saat itu mereka sedang menunggu hasil pemungutan suara terkait partai politik yang mereka dukung. Ketika semua napi berkumpul untuk menunggu hasil, ternyata partai politik yang memenangkan pemilu kali ini berasal dari parpol fasis yang membuat mereka semua kesal. Saat itu Jerman, Velasquez dan Rafael tak ikut bergabung bersama mereka karena mereka fokus untuk bekerja serta menggali. Hari terus berlalu dan terowongan semakin lebih luas. Mereka merasa sangat kesulitan apabila seluruh lorong itu dikerjakan oleh 5 orang yang berada, sehingga mereka memutuskan untuk merekrut beberapa tahanan lain yang tentunya telah melewati beberapa proses penyeleksian. Setelah semua napi terbaru direkrut, mereka dipersilahkan untuk melihat terowongan yang telah mereka ciptakan. Terdapat beberapa nama serta wajah baru yang dinilai bisa mendongkrak kerja mereka menjadi lebih cepat dan tentunya lebih baik. Saat mereka semua melihat terowongan tersebut, mereka begitu terkesan dengan ide yang diperlihatkan oleh Vargas, Rafael, Jerman, dan Velasquez. Meskipun terlihat cukup rumit bekerja untuk menggali dan memindahkan tanah, tetapi dengan bantuan dari puluhan orang, mereka bisa gotong royong saling membahu satu sama lain untuk menggali terowongan tersebut. Dan berkat penambahan tenaga kerja, mereka berhasil menggali terowongan dengan sangat cepat. Vargas menjelaskan jika kunci utama mereka adalah pembagian pekerjaan. Setiap pekerjaan harus selalu terlihat bersih. Apabila mereka telah menyelesaikan pekerjaannya, bahkan mereka harus melihat kukunya agar tetap terlihat bersih dan tak kotor sama sekali. Lalu mereka harus tetap pada rutinitas masing-masing. Tak diperbolehkan mengubah jadwal keseharian mereka hanya demi bekerja. Mereka juga diminta untuk selalu ikut rapat ketika perkumpulan sedang berkumpul untuk membahas rencana. Mereka juga akan bekerja setiap siang hari untuk mendapatkan cahaya matahari. Semua napi yang baru saja bergabung sangat paham dengan bagaimana cara mereka bekerja. Mereka pun dengan giat saling membantu satu sama lain. Suatu hari ketika Rafael sedang bermain sepak bola, ia tiba-tiba dihampiri oleh Oscar yang ternyata telah mengetahui pergerakan mereka semua. Oscar menyatakan dirinya untuk ikut bersama mereka. Ia juga bisa memindahkan tanah dan apabila mereka membutuhkan bukti, Oscar akan membuktikannya. Karena Oscar merupakan anak dari salah satu pemberontak. Rasanya tak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk menerimanya sebagai bagian dari tahanan politik yang memiliki rencana untuk kabur, sehingga Oscar dipersilahkan untuk bergabung. Hari demi hari, pekerjaan semakin cepat rasanya. Hari itu adalah hari di mana salah satu tahanan politik merayakan ulang tahun di dalam penjara. Semua tahanan politik berkumpul terkecuali Vargas yang tak memiliki keluarga. Ia seakan tak peduli dengan lingkungan serta bahkan ketika seorang pendeta mencoba untuk menemaninya. Rafael memberitahu kepada rekan-rekannya jika mereka menemukan orang yang tepat untuk bergabung. Mereka harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Keesokan harinya ketika Nikolai bersama Lalo sedang bekerja, Rafael menyadari sesuatu yang salah ketika penjaga tiba-tiba berkerumun dan berusaha untuk masuk ke dalam sel mereka. Lantas Rafael segera pergi ke tempat galian dan memberitahu mereka berdua untuk segera keluar dari tempat tersebut. Saat itu galian telah cukup dalam sehingga Lalo kesulitan untuk keluar dengan cepat. Sementara Nikolai berhasil keluar terlebih dahulu. Setelah berhasil keluar, Rafael memintanya untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah itu, ia membantu Lalo untuk keluar. Pada akhirnya Rafael memimpin rekan-rekannya untuk melakukan pemberontakan terhadap para penjaga yang tak pernah menghormati kedamaian mereka. Padahal saat itu suasana penjara sedang adem ayem sehingga Rafael memutuskan untuk melawan. Terjadi pertempuran di antara para penjaga dengan para tahanan politik yang jumlahnya tidak seberapa, dikarenakan mereka melawan petugas dan berusaha untuk memberontak. Alhasil semua napi dikumpulkan di lapang, sementara Rafael yang diduga adalah dalang di balik pemberontakan ini semua dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di sana ia dihajar habis-habisan oleh kepala petugas. Di lapangan, sebagai tanda aksi solidaritas mereka, semua napi menyanyikan lagu secara bersamaan. Tak lama kemudian, Pinochet datang untuk memberitahu kepada seluruh napi yang mencoba untuk memberontak
bahwasanya usaha mereka akan sia-sia dikarenakan dirinya yang terlalu berkuasa dan mampu membuat mereka semua untuk tunduk dalam satu waktu saja. Semua napi hanya bisa terdiam, tetapi setelah situasi mulai mereda, mereka kembali bekerja. Rafael, Vargas, dan Jerman kembali berdiskusi terkait bantuan dari luar yang mereka butuhkan. Dan satu-satunya harapan adalah istri dari Rafael, yakni Paulina. Mereka sempat berbicara, namun saat itu Paulina terlihat masih ragu. Kini mereka harus menunggu waktu ke depan, apakah mereka bisa mendapatkan bantuan dari luar atau tidak. Karena kemungkinan besar Paulina akan berusaha keras untuk membantunya keluar dari penjara ini. Hari ke-300 sekian, lubang galian telah mencapai 10 meter, yang otomatis udara di dalam tanah semakin menipis. Terdapat satu tahanan yang bernama Xavier. Saat itu ia tiba-tiba tak bergerak dikarenakan kehabisan nafas, sehingga mau tak mau Rafael langsung menariknya keluar. Setelah terjadi satu insiden yang membuat pekerjaan mereka terhenti, para napi berkumpul untuk mengadakan rapat. Mereka tahu apabila terowongan semakin dalam akan membuat udara semakin menipis. Beruntungnya Vargas memiliki ide. Namun meskipun begitu, barang yang mereka butuhkan tak bisa mereka dapatkan dari dalam dan mereka membutuhkan bantuan dari luar. Akhirnya Rafaela yang bertugas sebagai orang yang akan mengambil barang tersebut. Ia bertemu dengan pengacara Pizarro yang telah mengetahui rencana mereka semua. Setelah bertemu dengan Pizarro dan mengambil pesanannya, ia menghampiri seorang napi teknisi yang bergerak di bidang mesin. Rafael secara terang-terangan memberitahunya bahwa ia membutuhkan mesin yang sering tahanan itu gunakan untuk memotong. Dan berkat bantuannya, saluran udara berhasil terciptakan sehingga para pekerja bisa menghirup udara segar ketika mereka sedang bekerja. Namun terdapat seorang pengkhianat yang berada di salah satu tahanan politik tersebut, yaitu Bigote, yang telah bekerja sama dengan Pinochet untuk memantau situasi di dalam sel. Sebenarnya, Bigote telah berada dalam daftar tahanan yang akan menjadi salah satu bagian dari mereka. Tetapi saat itu, Jerman terlihat cukup ragu terhadapnya. Meskipun Bigote telah bekerja sama, ia tetap disiksa oleh Pinochet apabila dirinya tak berhasil mendapatkan informasi dan memberikannya kepadanya. Kembali kepada para pekerja yang mulai mempercepat pekerjaannya. Hari-hari telah berlalu hingga 586 hari ketika beberapa pekerja sedang berada di dalam terowongan. Saat itu para tahanan politik biasa yang sedang berkumpul di lapangan tiba-tiba merasakan getaran yang cukup hebat. Dan ternyata getaran tersebut berasal dari gempa bumi. Lantas Rafael dan Velasquez langsung memikirkan rekan-rekannya yang sedang bekerja. Ketika semua tahanan diminta untuk berkumpul di lapangan dan keluar dari selnya, mereka justru masuk ke dalam untuk menyelamatkannya. Beruntung saat itu mereka semua tak dicurigai dan berhasil keluar dari situasi yang menegangkan tersebut. Setelah dirasa gempa bumi berhenti, mereka dipersilahkan untuk memasuki selnya masing-masing. Disitulah Vargas mengadakan rapat dan memberitahu jika terowongan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Masalahnya, terowongan tersebut takkan lagi mampu menahan getaran lanjutan dan akan runtuh kapanpun, sehingga mereka harus mempercepat galian mereka. Akhirnya semua pekerja dengan begitu semangat saling bahu-membahu menggali kembali terowongan, hingga hasil mereka berhasil terlihat setelah orang yang berada di luar menemukan tinta yang menjadi tanda jika mereka berhasil mencapai luar. Saat orang-orang yang berada di dalam penjara sedang bekerja, bantuan dari luar pun melakukan hal yang sama. Mereka sedang membuat sebuah identitas baru untuk setiap para tahanan yang akan kabur. Setelah selama 18 bulan mereka menggali terowongan tersebut. Pada akhirnya pekerjaan secara resmi dihentikan karena mereka telah berhasil mencapai tujuannya. Hari itu adalah hari terakhir mereka berada di penjara, sehingga para kerabat terdekat mendatangi setiap orang-orang tersayang. Ada yang berkencan, ada yang berbincang cukup lama, dan ada pula yang merayakan ulang tahunnya. 29 Januari 1990, hari di mana mereka resmi keluar dari penjara. Saat itu para tahanan dengan sengaja memancing beberapa penjaga untuk ikut bersama mereka menonton siaran TV yang cukup seru.
Setelah dirasa para petugas terpancing, satu persatu tahanan politik tersebut mulai keluar dari ruangan itu. Mereka berkumpul di terowongan dan berusaha untuk keluar dari sana. Pergerakan mereka benar-benar mulus. Tak ada kecurigaan yang ditimbulkan oleh para tahanan yang hendak kabur, sehingga mereka semua berhasil keluar dari penjara tersebut. Total terdapat 49 tahanan yang berhasil keluar dan langsung dipersilahkan untuk mengikuti bus yang akan menjemput mereka. Sayangnya saat itu Oscar gagal untuk ikut bersama mereka dikarenakan Bigote berhasil menemukannya terlebih dahulu, sehingga terjadi sedikit perkelahian di antara mereka. Meskipun Oscar berhasil membunuhnya, tetapi Oscar terkena tusukan dari Bigote yang membuat dirinya kesulitan untuk merangkak masuk ke dalam. Saat semua tahanan tersebut telah kabur, siaran televisi telah selesai, sehingga otomatis pihak penjaga kembali memeriksa satu persatu tahanan. Saat itu memang terjadi sedikit kebocoran ketika para tahanan lain yang tak diajak menemukan lubang tersebut dan berusaha untuk kabur. Otomatis penjaga berhasil menemukan mereka dan langsung menginformasikan kepada Pinochet. Tetapi pada akhirnya 49 napi lainnya dinyatakan berhasil kabur dari penjara dan pulang ke rumahnya masing-masing. Tamat.